Oke, saya ingin melanjutkan cerita saya yang kemarin, di mana di cerita saya yang kemarin, saya menemukan fakta-fakta yang luar biasa bahwa network marketing ini peluang bisnis zaman now yang sangat-sangat luar biasa. Nah, namun di sini kita ternyata perlu untuk menyelidiki lebih dalam. Ya, ada 4 hal yang saya pakai untuk mengukur atau menilai sebuah multilevel. Kenapa? Karena nggak semua multilevel bagus. Saat ini ada sekitar 200-an multilevel yang resmi di Indonesia yang bukan Manikin. Tapi nggak semuanya tetap bagus. Nah, 4 hal itu apa aja yang menjadi faktor pertimbangan atau ukuran? Nah, yang pertama adalah pendidikan. Dan pendidikan ini adalah faktor yang nomor 1. Jadi bukan produknya dulu, bukan bisnisnya atau duitnya dulu. Tapi justru yang nomor 1 adalah pendidikan. Kenapa? Tanpa pendidikan, kita nggak bisa berhasil. Tanpa pendidikan, kita ini seperti orang buta yang menuntun orang buta. Kita pasti akan tersesat. Pendidikan di sini gambarannya seperti kalau kehidupan kita sehari-hari ada sekolah. Bayangin kalau kita nggak sekolah, kita nggak bisa baca, kita nggak bisa nulis. Apalagi anak-anak kita. Kita nggak mungkin juga ngajarin dia. Orang kita aja nggak bisa baca nulis. Nah, pendidikan di sini bukan cuma sekedar hal-hal teknis, tapi terlebih lagi hal-hal non-teknis tentang bagaimana mengembangkan kepribadian. Ya, karena kunci dari kesuksesan adalah justru di kepribadian. Nah, faktor yang kedua barulah kita melihat dari sisi perusahaan. Nah, apakah perusahaannya ini perusahaan yang teruji? Ya, apakah sudah teruji? Apakah perusahaan ini punya komitmen yang baik? Ya, apakah perusahaan ini nggak cheating dan lain sebagainya? Hati-hati kalau ini dengan perusahaan baru. Karena apa? Kalau buat saya, itu belum teruji oleh waktu. Yang ketiga, baru kita lihat dari sisi produk. Nah, bagaimana dengan produknya? Apakah produk ini bisa memiliki repeat order yang bagus? Apakah produknya harganya terjangkau? Apakah produknya harganya masuk akal? Ya? Apakah kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana dengan legalisasinya, izin-izinnya, dan lain sebagainya? Ya? Jangan sampai ternyata produknya nggak punya izin yang jelas, nggak punya dasar penelitian yang jelas. Dan yang keempat, yang terakhir, barulah kita lihat dari sisi marketing plan-nya. Dan ini membutuhkan kita untuk meluangkan waktu untuk ngerti hitung-hitungannya. Hati-hati, supaya jangan sampai sudah terlanjur masuk, lah ternyata kita baru tahu kalau marketing plan-nya membuat kita tidak bisa berkembang. Ya, oke. Jadi selalu patok bahwa kita di sini menjadi seorang pengusaha, maka pedoman kita menjadi pola pikir pengusaha. Kita melihat dengan kacamata pengusaha. Oke, terima kasih dan selamat pagi dari saya.